Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Rahimakumullah. Ini sehubungan minimal sepulau Sumatera ini ya. Itu ulayat masyarakat adat selama ini dikelola oleh Pemda dan unsur tokoh masyarakat adat dan budaya yang bekerja sama dengan pengusaha. Ya. Pengusaha, pejabat tata pemerintahan, dan pengkhianat, itu intinya ya. Nah, jadi untuk muda-mudi, untuk seluruh wanita di Minang ya, kasus tanah itu ada minimal 500 kasus belum selesai sampai saat ini. Dibikin masalah itu kan digantung-gantung gitu loh. Ya. Itu mulai dari pesisir se-Sumatera ini, bahkan Riau ya. Jadi saya minta didukung atas nama lawyer hukum khusus, lawyer hukum adat. Ya. Itu bisa kita ambil lagi secara baik-baik. Hutan ulayat masyarakat adat yang atas nama PT, atas nama plasma, atas nama kerjasama dengan wali nagari, Pemda, ini itu. Dan itu minimal 30% udah alih fungsi menjadi milik negara. Nah, ini legalitas hukum ini bisa sebenarnya bisa dipakai ya. Walaupun seni dan budaya, dan itu bukan masalah adat, itu masalah budaya. Kalau bicara masalah adat ya, itu rata-rata takut menjawab apa 4 contoh perkara adat. Nah, justru yang dia jawab, jawaban yang dia pertanyaan yang dia jawab hal budaya. Jadi begitu juga dengan Perda masing-masing provinsi. Bahkan yang merancang Undang-Undang Dasar 1445 ya, mengenai pemajuan dan penguatan nilai-nilai adat dan budaya, dia tidak paham mana yang adat, mana yang budaya. Jadi kita ini harus menjelaskan ya, dan tidak perlu, karena kita ranah hukum adat tidak perlu pengakuan ranah hukum tata pemerintahan. Kenapa bisa begitu? Karena hukum khusus, hukum ulayat adat masyarakat ini sudah dibela oleh Undang-Undang Dasar 1945. Yang jadi kekurangan kita, saudara-saudari awam hukum khusus, hukum adat, awam pula hukum tata pemerintahan yang membela ulayat adat, masyarakat adat untuk kesejahteraan anak negeri. Ini dia intinya. Coba saudara-saudari bayangkan berapa aset yang akan kita ambil secara baik-baik. Dan hukum tata pemerintahan bisa menjadi senjata makan tuan bagi hukum tata pemerintahan tersebut. Ya, para wanita di Minang terzolimi, jangan saudara-saudari terjebak dengan fitnah-fitnah orang yang memfitnah saya. Saya ini membela hak bersama loh. Makanya tolong dikunjungi channel YouTube Andi Khalifah Minang Onesiawi. Itu semua menghajar penghulu datuk tata pemerintahan yang pemain. Yang tidak salah, tidak perlu merasa tersinggung. Dan itu yang bergelar yang saya sebut, yang tidak bergelar tidak abaikan saja. Ini membela hak bersama loh. Ya, channel YouTube Andi Khalifah Minang Onesiawi. Saya tidak peduli channel YouTube itu mau hancur atau apa. Yang penting sampai berita itu ke saudara-saudari semua. Silahkan di download. Bebas share semuanya itu. Nah, saya ini tidak bicara masalah pribadi. Saya bicara kepentingan bersama. Mulai dari Aceh sampai ke Lampung, sampai ke Jawa, Kalimantan. Itu semua hutan. Sampai lokasi IKN pun sendiri. Dan yang ditata pemerintahan dengan pengusaha bukannya dia tidak tahu. Dia permainkan. Nah, hubungi 082179045777. Bayangkan aset yang akan kita ambil. Jadi 10 juta, 50 juta, 100 juta. Antum tidak rugi mengundang saya. Jelasnya begitu. Ya, yang bergelar adat, dia ada tata pemerintahan, dia tidak akan bisa berbuat. Ya, terus sehubungan kurban, sehubungan haji, landasan agama Islam ini 25 syahadat. Ya, makanya setelah lulus bimbingan hantaran 25 syahadat harus melewati al-insanu siri wa anasiruhu. Dan harus benar-benar yakin ilahi anta maksudi waridoka matulubi. Belum ada urusan dengan sholat, ayat Al-Quran, haji, itu belum ada alasan. Apalagi kurban. Supaya kurban masing-masing itu jangan mubazir.
Banyak yang membatalkan kurban, tidak baik hubungan dengan tetangga, tidak baik hubungan dengan... Percuma, mubazir. Sholat juga mubazir kalau landasan 25 syahadat itu hanya halusinasi yang malah ujung-ujungnya syirik. Nah, begitu. Ya, jadi tolong saudara-saudari putar ulang. Ya. Ini tidak jadi saya posting di Facebook, di YouTube saja. Ya, karena sudah lebih dari 5 menit. Nah, begitu ya. Jadi jelasnya begitu. Saya perkenalkan kepada saudara-saudari semua hukum khusus, hukum adat. Dan itu bersinergi dengan Undang-Undang Dasar 1945. Sudah bertahun-tahun sebelum kita lahir pun sudah terjadi kezoliman. Dan yang berkuasa, yang hidup enak itu dia pura-pura saja menyelesaikan. Lihat di Payakumbuh, lokasi tambang batu bara. Siapa yang hidup enak? Protes tuh kemenakannya akhirnya ngambang sama masalah kan. Udah berapa puluh orang, berapa ratus orang mengadu kepada gubernur sebelum Mayadi. Numpuk lagi sama Mayadi. Tidak ada dia tanggapi. Kenapa? Kalau dia tanggapi satu yang semuanya itu nanti gugur semua. Sampai-sampai hutan wilayah masyarakat adat yang dari minimal nih, Indropuro, jangankan paling sama semuanya. Itu kembali ke masyarakat adat. Yang masyarakat adat terzolimi saat ini oleh cobalah sana pergi ke Pasaman tuh. Nenek mama di Pasaman tuh ndak ada tuh di bawah Portuner tuh. Rumahnya tuh model istana sadonyo. Itu cuma istilah 1 banding 10 tuh. Yang satu menangin yang surang iduk lama, anak 9 menangin. Cuman minta ambo kader ndak neo keluar piti. Apa lo tuh? Ingin ambo selamatkan aset. Ndak namuh mandandai ambo. Ndak masuk kayak mereka doh. Banyak pengulu salah hukum dan jadi pandai salah tingkah. Ulu balang mari mantap bumi. Ulu balang lah jalan unsur di sana. Termasuk tu polisi tentara. Termasuk ulu balang mengenal orang-orang pegawai negari mau wali negari kan bamus termasuk inyo. Makanya mengerti apa yang diucapkan tu, apa yang didengar tu. Adatnya budayanya ndak bisa sana membedakan doh. Sampai saat kini di Minang tu ndak ada berani menjawab pertanyaan ambo doh. Ampe contoh perkara adat, ampe contoh perkara budaya. Ndak ada bisa menjawab di sana tu doh. Jadi dalam hal itu kok ndak alun insinyur nala sana bertahun-tahun sana ndak laku dah mentah di pertanyaan ambo ko. Ndak pandai sana menjawab jadi ndak laku kalau ke Profesor Buya LCM ndak laku doh. Ikulah kategori bahasa bangsa azam. Leher sana. Yahudi nan terhebat tu nan lawan ambo. Ndak sana-sana ko nan lawan ambo do. Yahudi terhebat. Bayangkan sana tu. Yahudi ko cuma bisa dikalahkan dengan bahasa azam. Azam cek orang, azam ke cek awak. Sedangkan Nabi itu bangsa Adam, Nabi Muhammad itu menerima wahyunya surang selain dari malaikat tu. Bertanya ke bangsa azam nama sana tu mah. Di Minang letak azam tu sana raso jo preso, lon jaleh lai. Kalau dia kalian koma.